Eh, Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya, oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa, dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021. Proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan
itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya. 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Jantika Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi. Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu yang sekarang keluar itu sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu
Bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pala-pala integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kemenkominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua
pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan
minta masuk polisi, masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Pak Jakpos Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi? Detik. Oke, silakan Jakarta Post, Kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfud, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu enggak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kemenkominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak.
Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya, oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa, dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen
supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Pajak Pos Dari Jakarta Pos. Jakarta Pos. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Pos, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu yang sekarang keluar itu sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung.
Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga palaparing integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kemenkominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah.
Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang. Itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru,
kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya hati saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Kita Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi. Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu yang sekarang keluar itu sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah
melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya, oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa, dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara
penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Jakpos Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, Kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Ke dalam pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar
angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar, apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2000
Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan, itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jangan kita Jakpos Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini
Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi. Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden sebelum saya
ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen.
Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3-4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap
itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006.
Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan, itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jantika Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi,
Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan
itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen.
Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya hati saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Jantika Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3-4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap
itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006
Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan, itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jangan Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Pos. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi,
Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfud, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu enggak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan.
itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat calon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen.
ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu
itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006
Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan, itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jangan Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi,
Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfud, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu enggak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden sebelum saya
ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat calon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen.
ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Jantika Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap
itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamenkominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kemenkominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja, bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan, dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006.
Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan, itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya hati saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jangan Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Pos. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi,
Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu enggak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan
Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen.
ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi. Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfud, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek begitu ya Pak. Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap
itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006.
Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan, itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jantika Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi,
Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih, lalu dikeluarkan uangnya, lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat LT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah
lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini
jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi. Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfud, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu enggak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan,
karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah
pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jantika Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan.
Oh iya, pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini.
Saya tadi sudah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006. Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut
hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya hati saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jangan Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum.
Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2021
2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun
1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek begitu ya Pak. Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis
dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja, bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan
dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya hati saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, Kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih, lalu dikeluarkan uangnya, lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini
hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan
implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman, supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak?
dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan.
Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum, sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja, bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal
dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi?
Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya, oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022.
Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah, berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah, di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, kejaksaan, kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi.
Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus
untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya
dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit
yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamenkominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja, bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006. Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti.
apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya hati saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Jangan Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu
bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini,
Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum, sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa, dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006. Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan.
Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfud, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu enggak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit
yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamenkominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja, bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti.
apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu
bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelapor integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kemenkominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini,
Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum, sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa, dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan.
Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Pak Jakpos Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. Kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, Kompas.com, Detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit
yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamenkominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja, bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti.
apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu
bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini,
Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum, sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa, dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006. Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan.
Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit
yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamenkominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti.
apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, Palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi, karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana, siapa? Janti Pak Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi, Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu
bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Nah, itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelapor integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kemenkominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini,
Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum, sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa, dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006. Dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Apapun ini harus dilakukan, karena kalau berhenti yang 17 tahun kita lakukan itu akan muspro, dan harus mulai lagi dari yang baru, itu akan sulit. Jadi proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan. Bahkan proyek-proyek lain seperti Satria Satellite, kemudian akses internet sampai ke pedesaan, palaparing dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan. Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu, karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana. Karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua. Nah berarti ini kan tinggal dikejar, masa mau hilang semua. Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan semaksimal mungkin, dan proyek terus jalan.
Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa, aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman-teman supaya nanti saya atur ya, 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana siapa? Janti Jakpos. Dari Jakarta Post. Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi. Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, detik. Silakan. Oh iya, pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun, 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak? Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu enggak jadi barang juga. Nah itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Yang terlalu banyak, Dok? Ada lagi? Yuk. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo mulai 2 satelit
yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pelaporan integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamenkominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan. Dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Kominfo, Pak. Saudara sekalian, sebelum saya menjadi PLT, pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1, 2 pejabat eselon 1A, yang 2 eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik, ya, bukan menggusur, karena ada yang menulis membabat menggusur, nggak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu tadi kepresnya sudah dibacakan, itu udah lama sebelum ini. Saya tadi udah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus filosofis dan psikologis berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini. Mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum sehingga harus diangkat seorang PLT, dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2000